Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SR Channel. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana cara untuk membuat soal di Google Form. Nah, tutorial ini bermanfaat sekali bagi guru-guru yang ingin membuat soal dengan Google Form pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, bagaimana cara membuatnya? Silakan simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita buka Google di PC kita atau laptop kita. Ya. Setelah dibuka, kemudian kita lanjut ketik di atasnya Google Form. Kita langsung enter. Oke. Ini akan muncul berbagai pilihan. Kita klik yang Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Kita klik. Baik. Nah, di sini di tampilan Google Form akan muncul pribadi dan bisnis. Nah, kita pilih yang pribadi atau Google Formulir. Kita klik buka Google Formulir gratis. Nah, ini tampilan awal dari Google Form. Ya, ini ada beberapa yang sudah saya buat soal. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat soal pada Google Form? Yang pertama yaitu kita harus menambah atau memulai formulir baru. Di sini ada tampilan tanda plus. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ya kan? Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, tergantung kita mau buat soal apa misalkan. Soal tentang IPA. Nah, di sini formulir tanpa judul. Kita buat judulnya. Soal IPA kelas 3. MI plus Nur Rahma. Oke. Setelah kita membuat judul tadi, lalu kita buat di sini deskripsinya. Terserah deskripsinya apa. Misal, contoh, ulangan bulanan 1. Lalu, kita belum langsung ke soal, tetapi kita harus membuat dulu. Di soal itu biasanya ada kolom nama dan kelas. Nah, di sini kita buat. Untuk kolom nama dan kelas, kita masih di pertanyaan tanpa judul tadi. Kita buat di sini yang pertama itu nama dulu. Nama. Lalu kita lihat di sebelahnya ini. Nah, di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, setelah sudah dipilih jawaban singkat, kita jangan lupa untuk mengklik wajib diisi. Nah, selesai. Kalau sudah, lalu bagaimana untuk seterusnya membuat kelasnya? Kita lanjut, kita tambahkan pertanyaan. Oke. Muncul lembaran baru kan? Kalau sudah muncul, kita buat di sini kelas. Misal kelas tadi kelas 3. Kelas 3. Nah, kelas 3. Kelas 3 itu kan biasanya di SD atau SMA, SMP itu kan banyak. Ada A, B, C, atau sampai D, atau bahkan sampai E. Nah, gimana caranya biar kita mudah untuk anak-anak memilih? Kita pilih di sini yaitu drop down. Ya. Lalu kita klik di sini, misal kelas 3A. Oke, A. Buat lagi enter kan? B, enter lagi. C, enter lagi. D. Oke. Dan sama
jangan lupa untuk mengklik wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Karena kalau nanti tidak wajib diisi, anak-anak biasanya itu kadang lupa untuk mengisi namanya kelas atau namanya. Jadi kalau dia nggak diwajib diisi, nanti dia bisa langsung dikirim. Nah, itu. Jadi, ini baru tampilan pertamanya, yaitu membuat nama dan kelasnya. Lalu gimana membuat soalnya? Nah, membuat soalnya itu kita harus tambahkan bagian. Jangan tambahkan pertanyaan, tapi tambahkan bagian. Oke. Nah, di sini akan muncul bagian 2 dari 2. Tadi bagian 1 dari 2. Ya. Nah, yang ini bagian 2 dari 2. Nah, sekarang kita buat judulnya. Buat aja misalkan sini IPA. Atau gini aja, soal IPA. Deskripsinya misalkan kalau di soal-soal itu ada tuh, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya. Oke. Nah, sudah. Judulnya sudah kita buat, deskripsinya sudah. Lalu gimana membuat soalnya? Kita tinggal tambahkan. Nah, ini muncul. Oh ya, saya hampir lupa. Sebelumnya, kalau untuk membuat soal, kita buka dulu pengaturan, setelan, ya. Lalu kita lihat di sini. Setelan ini ada umum, ada presentasi, dan ada kuis. Nah, untuk umum, kumpulkan email yang pertama. Nah, ini kalau misalkan anak mau ngisi soal, dia harus mengumpulkan email. Tapi di sini mau dikasih boleh, mau tidak boleh. Tapi saya di sini lebih baik tidak dikasih karena akan menyulitkan anak-anak. Kemudian yang perlu masuk, nah, maksudnya itu anak-anak bisa menjawab berapa kali. Nah, di sini saya akan batasi ke 1 jawaban saja. Kemudian, responden dapat edit setelah pengiriman, lihat piagam, ringkasan, dan jawaban teks. Ini kita tidak usah di checklist atau kita kosongkan saja. Baik, kita lanjut ke presentasi. Presentasi ini ada tampilan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, biasanya kalau guru-guru itu kalau dia nggak mau anak-anak saling mencontek atau gimana, itu dibuat acak urutan pertanyaannya. Tapi di sini saya tidak usah. Saya tidak akan mengeklik kedua-duanya. Dan saya akan lanjutkan ke kuis. Nah, yang ini yang penting. Di sini kalau tidak dibuat, tidak diklik jadikan ini sebagai kuis, dan soal itu tidak akan bisa dijadikan soal. Nah, makanya jangan lupa untuk klik jadikan ini sebagai kuis. Lalu, rilis nilai. Nah, segera setiap pengiriman. Jadi, setiap anak setelah pengiriman, dia akan muncul nilainya tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, responden dapat melihat. Yang pertama, pertanyaan terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Nah, di sini boleh terserah dengan gurunya. Mau dibuat checklist, mau di checklist boleh, mau tidak boleh juga. Tapi di sini saya akan tidak menceklis ketiga-tiganya. Oke, setelah semuanya diatur, kita simpan. Oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah tadi kita melakukan setelan, nah, di sini kita akan langsung membuat soalnya. Misal contoh soal pertama. Soal pertama misalkan manusia bernafas dengan titik-titik. Oke, di sini kita mau buat soal apa? Soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda. Di sini saya akan mencontohkan soal pilihan ganda saja ya. Kalau soal yang lain sebenarnya banyak, saya esai atau gimana. Tapi kebanyakan kalau Google Form ini kita menggunakan pilihan ganda. Nah, di sini jangan lupa, sama seperti tadi kita pilih
Nah, di sini kita pilihan ganda, kita klik. Oke, langsung pilihan ganda. Kemudian kita lanjut untuk jawabannya. Yang pertama, misalkan manusia bernapas dengan A. Insang. Lanjut lagi bawahnya, enter saja. B. Paru-paru. Lanjut lagi C. Kulit. Yang D misalkan hidung. Nah, ya kan? Sudah kita buat pilihan jawabannya. Lalu sudah selesai? Belum. Kita lanjut ke wajib diisi. Nah, klik wajib diisi. Lalu di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, disinilah pentingnya, harus jangan sampai lupa. Kunci jawaban ini harus kita isi dulu. Yang pertama, poinnya. Misal kita 10 soal. Mau buat poinnya berarti 10-10 biar 100. Kita buat di sini satu soal itu 10 poinnya. Lalu jawabannya kita pilih. Manusia bernapas dengan apa? Jawaban yang benarnya. B, paru-paru. Klik sini, paru-paru. Lalu klik selesai. Oke. Nah, itu cara membuat soal. Nah, ini soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita buat soal berikutnya. Centang gimana caranya? Klik yang tambahkan pertanyaan. Oke. Setelah klik tambahkan pertanyaan, sama seperti tadi. Ya kan? Sama seperti tadi. Gimana cara untuk memasukkan foto atau video, Ustaz? Oke. Caranya yaitu klik di sini kalau untuk nambahkan foto. Oke, cari. Kita buka di sini misalkan video saya. Oke, misal video. Oh, gini aja, misal gambar. Panduan. Bahan aja kita buka dulu. Nah, misal di sini saya akan menampilkan sebuah ini kaki. Oke, di sini akan muncul. Nah, lalu di atas kita buat soalnya. Contoh soalnya, gambar di bawah merupakan gambar titik. Oke. Sama seperti tadi, jangan lupa di sini pilihan ganda kita pilih. Lalu di sini kita buat jawabannya. Pertama, A, tangan. B, kaki. C, hidung. Dan D, kepala. Nah, gimana caranya? Untuk membuat jawaban dengan gambar. Bisa juga ini. Diklik di samping gambar dan sama seperti tadi. Tinggal cari, unggah, dan cari. Tapi di sini jawabannya saya akan menggunakan ini tulisan saja. Kalau mau jawaban dengan gambar juga bisa. Tinggal pilih di sebelah kanannya. Misalkan salah jawabannya bukan yang ini. Boleh dihapus di sininya. Hapus. Tanda silang. Ya. Kemudian jangan lupa klik wajib isi dan beri jawabannya dan poinnya. Jawabannya misal kaki. Kita klik selesai. Oke. Setelah tadi kita memberikan tutorial tentang pembuatan soalnya, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengirimnya. Yaitu, lihat di pojok kanan paling atas,
klik kirim. Lalu kita klik, ada tanda bulat seperti ini, kita klik. Oke, bacaannya tautan. Dan muncul tautan. Nah, setelah itu kita perpendek URL-nya atau tautan tadi. Nah, setelah diperpendek, kita copy, Ctrl C, atau kita klik salin saja. Nah, selesai. Setelah disalin, barulah kita kirim ke grup WA atau Telegram atau email. Nah, itu tadi adalah tutorial cara pembuatan soal pada Google Form. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial-tutorial lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.